Selamat pagi, Waalaikumsalam salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Mudah-mudahan tadi teman-teman sambil menyelesaikan ya, finishing apa yang sudah kita periksa kemarin. Saya rasa tidak ada perlu dilihat-lihat lagi ya, karena kemarin sudah sampai latar belakang. Kemudian sudah semua-muanya. Tinggal yang harus kita finishing Pak Arifandi. Tapi Pak Arifandi pun tinggal diintip aja, karena sebenarnya sudah selesai sih. Oke, kalau begitu sekarang ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Wira. Mohon Tunggu izin bentar saya Ibu, angkat. Ya, saya silakan. kemarin waktu ikut Zoom coach malam itu terlempar-lempar Bu jaringan saya di Iya, rumah. Jadi saya dirimu tidak, terlempar-lempar ya yang malam itu ya? iya Bu. Jadi saya setelah coaching pertama yang Ibu koreksi itu Mhm. masih saya Bu, masih galau saya dengan kegiatan Oke, ketiga sama keempat Bu. bisa Bagaimana? share screen coba. Oh baik Bu. Izin saya share screen Bu. Silakan. Saya langsung ke tabel 24 saja Bu. Oke. Baik Bu, Ya. di sini saya untuk tahapan kegiatannya, yang pertama itu kan persiapan pelaksanaan kegiatan, terdiri dari 3 Nah, tahapan. Pertama berkonsultasi dengan berkonsultasi, kemudian terus sama konsultasi dengan menindaklanjuti sama oke. pengelola, yang ketiga sama pihak ketiga Bu. Maksudnya yang pemberi pinjaman itu Bu, yang potong koperasi apa. Oke. Kemudian yang kegiatan kedua sudah langsung membuat sistem layanannya Bu. Yang pertama menyusun flowchart sistem layanannya bersama mentor. Kemudian kedua membuat format komponen data dalam database. Kemudian yang ketiga melakukan interkoneksi antara draft data itu untuk menjadi sebuah layanan. Kemudian tahapan ketiga Bu, itu saya proses memasukkan data ke dalam database layanan. Menyiapkan data, tahapan pertama, menginput, mengedit, dan menyimpan. Kemudian kedua, membagi link akses database itu sesuai kewenangannya. Kemudian yang ketiga, memvalidasi data yang sudah terinput. Nah, setelah itu tahapan yang keempat, verifikasi hasil layanan. Kegiatan keempat ya. Iya Bu, yang pertama itu Bu, saya pretest dulu untuk yang kemarin kita bahas itu Bu, masalah Ya, pengukuran yang Ibu ya. sarankan. Oke. Pertama tahapannya pretest untuk penilaian awal, kemudian kedua simulasi Bu. Di sini saya Ya. memberikan edukasi tentang bagaimana Mhm. cara penggunaan layanan ini. Mhm. Kemudian setelah selesai tahapan ketiga saya aktifasi layanannya untuk bisa diakses secara terbuka. Mhm. Pak, berarti Kemudian di 2 itu, tahap 2 tadi, pemberian materi atau apa, pengenalan dan simulasi. iya Bu. Jadi apa ya istilahnya, kayak pemberian materi, sosialisasi dan Eh, simulasi, atau edukasi dan simulasi. Jadi, di situ ada materi-materi, kemudian Pak Wira ngajarin apa begitu, dan mereka sekalian simulasi, gitu. iya iya Bu. Dan rencana saya langsung begitu Bu. Mhm. Tidak tidak mengumpulkan orang secara masif begitu Bu maksudnya. Oh, jadi ketemu Saya kira langsung? iya Bu. Jadi saya datang ke ruangan, terus saya Oke. simulasikan, saya Ya, buatkan pamflet dan berarti coba lihat kegiatannya, Pak.
lihat kegiatannya. Nah, di kegiatan ini kan sebenarnya Bapak sedang verifikasi hasil layanan, oke. Secara langsung. Jadi dalam kurung aja secara langsung. Boleh juga sih face to face, di bawah secara langsungnya Pak. Jadi verifikasi hasil layanan, data final secara langsung. Apa ya? Apa sih istilahnya teman-teman? Ada eksternal, internal, ada kalau film to be continue begitu ya. Kalau ini apa nih kalau secara langsung face to face atau apa? Coba silahkan ada ide-idenya. Secara langsung. Hey kalian, to be continue atau Apa ya, Bu? Nanti coba saya ini, Bu. Coba saya pikirkan, Bu, setelah ini. Yang jelas ditambahkan ini ya, Bu ya. Keterangan ya. Directly, Bu, mungkin. Directly. Directly sih, Bu. Atau bisa direct simulation mungkin bisa juga. Jadi simulasi secara langsung kan. Iya Pak Fidi. Lengkapnya ya. Direct simulation. Tapi penggunaan bahasa Inggris apa nggak bahasa Indonesia aja? Direct simulation, oke. Mohon izin Ibu, saya bisa lanjutkan? Teman-teman, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih Pak. Masih Pak, aman. Ibu yang tidak ada di. Ibu yang terlempar. Ibu yang terlempar ini. Oke. Pak Wira jadinya bagaimana tadi? Ini Bu, tadi sampai di penambahan kalimat. Sudah. Oke. Iya ya. Oke, cocok setelah direct simulation. Oke. Selanjutnya. Saya lanjut Bu ya. Tahapan kegiatan kedua itu melakukan simulasi interaksi penggunaan bot layanan. Kemudian yang ketiga tahapannya aktivasi layanan informasi gaji dibuka secara umum. Kemudian tahapan kelima verifikasi layanan informasi dan perbaikan data final. Oke. Ini pun direct ya? Iya Bu, direct juga. Oke, nanti ditambahin. Sekarang setelah post-test apa lagi? Post-test, kemudian mengimpun data oke. yang telah dilakukan oleh selanjutnya sistem, melakukan perbaikan penginputan, oke. Selanjutnya habis Bu. Dirimu bikin lagi satu. Oh gitu. Kalau boleh, karena kan pretest post-test tadi belum dianalisis. Gimana? Saya buat satu kegiatan lagi Bu, atau satu kegiatan aja evaluasi. Jadi 1 mengumpulkan data pretest post-test, 2 membandingkan, 3 melaporkan bagaimana terhadap pemahaman. Jadi evaluasi pemahaman peserta atau evaluasi pemahaman tenaga apa terhadap itu. Oke? Oke Bu. Pertama tadi mengumpulkan data, kemudian kedua membandingkan, yang ketiga Bu membuat laporan. Membuat laporan. Ya, laporan itu perbandingan kan, nanti dibahasakan di situ, dinarasikan. Baik Bu. Nanti di situ yang memperlihatkan pemahaman si pengelola itu. Kemudian yang paling penting adalah, tunggu dulu ya, perbandingan, kemudian mereka bisa gunakan enggak itu? Tadi kan baru pemahamannya yang diujikan. Iya Bu. Selanjutnya bisa nanti tidak
terukur mereka punya penggunaan si aplikasi itu? Iya Bu, mereka bisa mengambil data itu dan mencetak Bu. Oke, berarti nanti terukur ya. Iya Bu. Jadi kalau boleh Pak Wira juga mengukur bagaimana perbandingan sebelum dan sesudah adanya slip itu secara online itu. Bisa? Metodenya kira-kira seperti apa Bu ya? Bikin ini aja, bikin kayak kuesioner, kayak apa itu, angket terhadap beberapa ini, bagaimana kemudahan mereka menggunakan itu. Ya angketnya 5 pertanyaan, 2 pertanyaan, sekian pertanyaan aja, membuktikan bahwa mereka termudahkan ternyata menggunakan itu. Rencananya saya Bu mau masukkan di pretest sama posttest Bu. Wah, Oh iya, jadi oh ya bolehlah di situ. yang pertama itu saya nanti mau mengevaluasi sejauh mana pendapat mereka tentang layanan yang sedang berjalan. Oke. Nah, Berarti setelah itu nanti saya buat aktif, iya Bu. ya, jadi nanti di laporan itu yang Pak Wira deskripsikan ya, bagaimana Baik. sebenarnya penjelasan pretest posttestnya itu menggambarkan apa hasilnya ya. Iya Bu, baik Bu. Ya, oke. Demikian. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, Pak Wira tambah 1 kegiatan ya. Tambah 1 kegiatan yang evaluasi Bu ya. Untuk evaluasi, Baik Bu, terima ya, kasih Bu. oke ya. Ya, Makasih. ya saya izin Selanjutnya, Bu. ya makasih. Selanjutnya bisa tunggu bentar Pak. Saya Ibu, saya belum pernah. Yolon. Iya. Dirimu. Maaf Ibu, kemarin saya lagi survei Ibu. Maaf. Iya, enggak apa-apa. Izin share screen Bu ya. Ya, silakan. Ya. Apakah sudah kelihatan Ibu? Oke. Izin. Pak Arifandi, saya buka dari yang ini ya, dari kegiatan ya. Oh iya. Dari isunya Bu ya. Oke, tunggu bentar ya. Belum optimalnya inventarisasi, kemudian belum adanya format, masih banyak pegawai yang masih kurang. Ini masih banyak pegawai yang masih kurang memiliki kesadaran untuk datang tepat waktu ini, tingginya tingkat atau kurangnya kesadaran pegawai datang tepat waktu. Oh, baik. Redaksinya dirubah Bu ya. Ya, kemudian tingginya pegawai yang tidak mentaati aturan pakaian seragam instansi. Sebenarnya ini apa ya? Sebenarnya ini tidak masuk di lingkup tupoksinya Tugas, Pak iya. Arifandi ya. Jadi sebenarnya 34 itu bukan tupoksi. Jadi kalau masih bisa Pak Arifandi dapatkan yang sesuai dengan tupoksi Pak Arifandi, silakan itu diganti. Baik. Tapi kalau sudah tidak bisa ya sudahlah. Cuman kalau masih bisa biar cuma diganti 1, tambah 1 saja supaya jadi 3 kegiatan yang diidentifikasi.
3 isu yang diidentifikasi. Silakan Pak Arifandi turun lagi. APKL. Oke, turun lagi. Oke, sampai di sini. Berarti prioritas yang mau dikerjakan kok bisa 2 ya? Iya Bu, jadi dua-duanya saya rasa saya anggap penting Bu untuk diselesaikan. Oke, berarti silakan naik lagi. Nah di sini aja. Belum optimalnya inventarisasi. Pak Arif Handi begini. Pak Arif, ini belum optimalnya inventarisasi dokumen-dokumen pekerjaan yang sudah terlaksana secara digital. Tidak usah pakai sehingga ya. Oh, baik. Jadi langsung belum optimalnya inventarisasi dokumen pekerjaan yang sudah terlaksana. Begini, belum optimalnya inventarisasi dokumen pekerjaan. Pekerjaan apa begitu, ya? Pekerjaan apa? Nah, titik. Langsung Tidak disebutkan usah pekerjaannya Bu ya. pekerjaannya bentuk apa? Apa jenis Karena pekerjaan? kami banyak pekerjaan pelaksanaan ini Bu, fisik dalam lingkungan. Ya, berarti pekerjaan fisik, begitu ya? Iya Bu. Nah, jadi kalimatnya belum optimalnya inventarisasi dokumen-dokumen pekerjaan fisik, titik. Ya. Yang sudah terlaksana secara digital sehingga benar itu enggak usah, ya, hapus. Bagus. Belum adanya format survei itu hapus. Jadi Pak Arifandi cari aja lagi 2 kegiatan. Belum optimalnya pengelolaan apa misalnya 1, kemudian belum optimalnya apa lagi 1 ya. Ya, baik. Kenapa? Karena format survei ini sebenarnya sudah masuk di belum optimalnya inventarisasi. Atau kalau memang untuk survei itu berbeda dengan inventarisasi, berarti permasalahannya Bapak ini kalau mau 1 aja, tapi kalau tidak, kalau Bapak mau menangani kedua-duanya ini, maka permasalahannya adalah belum optimalnya pengelolaan apa ini kegiatannya Pak? Di dalamnya ada inventarisasi, di dalamnya ada survei. Itu kegiatan. Sebenarnya yang di isu nomor 1 itu Bu, pekerjaan yang sudah selesai yang tahun kemarin. Oke. Tapi dia masih dalam bentuk hard copy. Jadi ketika dibutuhkan misalnya seperti pemeriksaan BPK atau Oke, kita paham. ada Yang di kedua? ST, itu agak sulit Bu. Nah, kalau untuk Oke. form Yang surveinya kedua? sendiri, ya banyak kan di sini rata-rata hampir semua pengawas staf di seksi saya. Oke, jadi begini Pak Rifandi, kalau Bapak mau angkat dua-duanya ini diselesaikan, maka permasalahannya itu diperluas. Seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang, belum optimalnya apa lingkup pekerjaan untuk nomenklaturnya atau redaksinya, di dalamnya ada inventarisasi, di dalamnya ada survei. Itu apa berarti? Pengelolaan apa? Pekerjaan. Sebenarnya ini kegiatannya agak berbeda Ibu, karena yang Nah, kalau berbeda, 1 aja diambil Pak. Oh, baik. Kalau Bapak mau ambil inventarisasi silakan, kalau Bapak mau ambil survei silakan, gitu. Ini sebenarnya tidak berbeda. Kalau Bapak mau ambil lebih luas, berarti pengelolaan pekerjaan apa, misalnya proyek apa, atau apa istilah lebih tingginya, sehingga di atas pengelolaan itu yang menjadi permasalahan ada inventarisasinya yang masih lemah dan format survei yang belum ada gitu. Kalau memang Bapak mau kerjakan keduanya, tapi kalau Bapak mau kerjakan 1 saja, silahkan. Pertanyaannya Bapak mau kerjakan keduanya atau 1? Sebenarnya yang kedua ini tidak terlalu rumit juga, cuma kita banyak membuat form untuk survei Bu, acuan kita. Oke, berarti 1 saja. Iya Bu. Jadi tapi rencananya saya pakai yang pertama Bu, yang inventarisasi. Oke, kalau yang pertama berarti silakan turun Pak, hasil USG prioritas yang pertama ya. Iya Bu. Nah, jadi yang kedua ini enggak usah direndahkan saja nilainya di mana begitu, ya. Nanti bisa diselesaikan di kemudian hari. Kemudian tadi permasalahannya diganti, identifikasi isu diganti yang 2 ya. Tadi urusan sekretaris itu enggak usah kita urus, sekretariat enggak usah kita urus. Oke, turun lagi. Jadi belum optimalnya, saya lihat dulu Pak tadi belum optimalnya apa di atas.
Belum optimalnya inventarisasi dokumen pekerjaan. Jadi jangan panjang begini ya, seperti tadi. Belum optimalnya inventarisasi dokumen pekerjaan fisik. Atau apa tadi? Oke, silakan turun Pak. Dicatat ya perubahannya. Iya, Bu. Saya catat. Nah, ini belum optimalnya inventarisasi, oke. Ya, silakan turun lagi Pak. Dampak, Dampak. oke. Keterkaitan isu nanti ditambah ya Pak ya, keterkaitan isu dengan agenda 3. Oh iya. Ya, manajemen ASN dan smart ASN. Iya. Ya, silakan turun lagi Pak. Ya, sampai sini alternatif pemecahan masalah, belum adanya wadah menyimpan, belum adanya wadah, kemudian tidak adanya pengelolaan data dokumen pelaksanaan secara khusus, belum tersedianya format untuk survei ini lain urusan ya. Iya, Bu. Oke, pengawasan melakukan survei dengan format masing-masing lain urusan. Jadi ini dihapus 45, Bapak hanya mengelola 1, 2, 3. Oke? Baik. Setelah itu 1, 2, 3 ini berarti tidak perlu di-McNamara-kan dong? Atau harus di-McNamara-kan juga? Kayaknya tidak perlu, Bu, kalau 1, 2, 3 karena Tidak dia perlu kan? sama. Karena Iya. tinggal 1. Iya. Gitu ya? Iya. Jadi McNamara-nya dihapus saja karena Bapak tinggal mengerjakan 1, 2, 3 itu kan pekerjaan yang Iya. 1. Ya, oke. Silahkan turun lagi Pak. Oke, sampai sini bisa naik ke atas sedikit, lihat judulnya. Jadi masih sama ya unit kerjanya. Oke, isu yang diangkat tadi dirampingkan. Iya. Ya. Oke, sekarang membuat daftar list paket kegiatan. Pak, kalau boleh membuat daftar list paket pekerjaan ini kita jadikan satu kegiatan besar, yaitu persiapan. Iya. Oke, Pak Rifandi. Iya, Bu. Seperti itu ya, bisa turun lagi Pak. Ya, kedua berkonsultasi dengan PPTK. Oke, ketiga. Ya, berarti betul ya, kegiatan 1 tadi persiapan. Ya. Persiapan aktualisasi. Oke, turun lagi Pak. Memilah dokumen paket kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Berkoordinasi dengan pengawas, mengumpulkan data paket. Oke, lanjut. Kemudian memilah dokumen-dokumen kegiatan bersama. Oke, lanjut. Merubah bentuk dokumen dari hard copy ke, oke, silakan. Scanning, lanjut lagi Pak. Menyusun, oke. Tunggu bentar. Pak Arifandi, ini Bapak se-Sulawesi Tengah yang Bapak mau selesaikan dalam 1 bulan, betul? Iya, Bu. Itu mampu 1 bulan? Insya Allah mampu, Bu. Kalau tidak mampu, maka diperkirakan Pak ya, kalau tidak disebutkan saja kabupaten sekian kabupaten. Ya, Bu. Di 5 kabupaten atau di kabupaten ini dan ini. Jangan sampai semua kabupaten kota diakui bisa, ternyata nanti tidak bisa. Itu tidak lulus konsekuensinya. Jadi kalau memang bisa sebutkan, kalau tidak kasih sampel. Misalnya di kabupaten apa dan apa begitu. Ya, nanti bisa lihat
Tapi itu dituliskan di optimalisasinya, di judulnya, ya, Baik. pada 3 kabupaten di Sulawesi Tengah, atau pada kabupaten ini dan ini. Misalnya Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, atau Baik. Guol, Toli-Toli, dan apa. Pokoknya cari yang setara. Mungkin di bagian Palu, Sigi, Donggala Ibu, karena itu kemarin paket yang paling banyak. Ya. Silakan. Selanjutnya membuat wadah data warehouse, turun lagi Pak. Tadi ini masih 3, saya belum ini ya Pak ya. Kita lihat Ya. lagi ke bawah. Membuat Ya. wadah, ya. Selanjutnya membuat wadah. Sudah. Oke, lanjut. Ini tadi yang form itu Bu ya. Nah, ini hapus Ya, ya, buat form survei. Berarti ke bawah sudah form survei kan? Iya Bu. Oke. Berarti Pak Arifandi membuat ini nanti harus bisa memperlihatkan, membuktikan bahwa data sebelum dan data sebelum dan sesudahnya. Artinya Pak Arifandi kumpul semua gambaran Dokumen-dokumen. ya secara dokumen yang fisik ya, perlihatkan jungkir baliknya, bagaimana tumpukannya, bagaimana jeleknya, dan perlihatkan bukti dari data yang sudah Bapak digitalkan. Oke? Iya. Ini saya periksa lagi, berarti 1 berkonsultasi dengan mentor, lihat kegiatan kedua, tahapan kedua, berkonsultasi dengan PPTK, ketiga mengumpulkan list data paket pekerjaan tahun. Oke. Selanjutnya, ini hanya Bapak yang akan mengerjakan ini ya, berarti Bapak menyiapkan ya. Iya Bu, nanti kalau untuk terkait scanning mungkin bisa minta bantuan teman di staff. Oke. Bisa turun lagi Pak. Memilah dokumen paket-paket kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Berkoordinasi, oke, mengumpulkan data paket. Selanjutnya C-nya memilah dokumen. Oke, Ya, selanjutnya. Oke, sekarang merubah bentuk dokumen dari hard copy ke digital. Setelah scan, menyusun dokumen yang sudah dalam bentuk soft copy sesuai dengan tahun pengerjaan. Oke, selanjutnya tahap ketiganya apa ini Pak biasanya? Setelah menyusun? Biasanya kalau sudah tersusun baru kita tinggal upload ke wadahnya kalau sudah wadah. Sudah ada wadah. Bagaimana bisa tidak Bapak pilih ini menjadi 3 tahap? Kalau Bapak tidak bisa pilih jadi 3 tahap, mending merubah bentuk dokumen itu. Ini kan ceritanya cuma scanning kan? Iya, Bu. Scan. Nah, nyeken ini tidak usah dibikin satu kegiatan, gabung aja sama kegiatan ini bawah. Coba Bapak lihat kegiatan di bawah. Ini membuat wadah. Jadi tunggu dulu ya. Ini kan ceritanya hanya membuat folder gitu ya? Iya. Tidak, sudah dalam bentuk email Google Drive-nya, sudah dalam bentuk cloud semua. Sudah dalam bentuk apa Pak? Di cloud itu ya? Cloud. Iya. Oke. Berarti kalau untuk saya bisa tidak yang di cloud ini Bapak bikin dulu, baru scan? Oh bisa, Bu. Nanti tinggal jadi ini dibikin dulu, kan cuma bikin ini jadi cloud kan? Iya. Nah, langsung nyeken deh. Tapi jangan dulu Pak, sebentar saya lihat dulu. Yang kegiatan 5-nya apa nih? Yang tadi form itu. Yang form itu. Jadi cuma 4 kegiatan tadi ya? Iya. Berarti sudah 4 ya. Oke. Kalau begitu, tunggu bentar Pak ya. Iya, Bu. Tunggu bentar. Kalau akhirnya nanti Bapak cuma jadi 3 kegiatan ya. Kalau digabung, scan dengan membuat wadah, gimana ya?
Bapak punya tidak setelah dia tersimpan, Bapak tidak bikin link kira-kira untuk mempermudah mereka? Ini kan ceritanya hanya nyeken simpan data begitu kan? Iya. Bapak tidak mau bikin akses, misalnya masukkan buatkan web atau apa sehingga misal ya mereka berada dimanapun kalau mau buka data itu bisa. Oh, Iya Bu, cloud. kalau Google Drive, Sorry. iya. Kalau Google Drive kan bisa diakses Bu. Nanti kita tinggal kirim link. Saya mencari-cari ide lain sih maksudnya supaya kegiatan Bapak jangan cuman karena ceritanya kegiatan dan membuat room atau tempatnya di cloud sana itu kan istilahnya atau bikin aja dulu ini enggak apa-apa. Nanti kita lihat pada saat ujian pengujinya ngerti tidak bahwa sebenarnya ini harus dilihat, harus terukur, melihat keterukurannya itu seperti apa. Itu yang saya bingung. Maksudnya mau memperlihatkan ke penguji. Oh, berarti begini. Tugas Pak Rifandi ini kan membuat wadah, berkonsultasi dengan pimpinan terkait. Ini Pak enggak usah lagi berkonsultasi ya. Ini kan Bapak sudah berkonsultasi terus tadi di atas, maka ini untuk membuat cloud itu enggak usah lagi konsultasi. Nah, ini saya kemarin pikirnya kalau misalnya bisa dalam bentuk web kan dia agak mahal Ibu. Kalau misalnya tersedia dananya malah lebih bagus. Tapi kayaknya kalau misalnya dananya yang belum ada, ya kita shortcut buat. Oke, berarti ini enggak usah aja dulu berkonsultasi Pak ya, karena kalau memang mau berkonsultasi kan sudah cerita-cerita dari atas. Di persiapan itu sudah minta saran kan? Baik. Nah, di sini langsung aja coba kita lihat tahap 2-nya. Membuat akun email baru untuk pembuatan wadah. Oke, menyimpan dokumen. Berarti tahap 1 membuat akun ya. Oke, berarti membuat akun kemudian ini maksudnya penyimpanan dokumen pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan sudah dilegalisir. Berarti dokumen yang sudah fix ya? Iya, Bu, sudah fix, sudah asli drawingnya. Oke. Pertama berarti tahap 1 membuat akun, tahap 2 apa nih Pak? Lihat. Tahap selanjutnya Sudah langsung upload. Mengupload data, oke. Tahap 1 membuat akun, tahap 2 mengupload data, tahap 3? Sudah sampai situ, Bu. Kan tadi kan pertama tahap 1 berkonsultasi. membuat akun, tahap 2 mengupload, tahap 3 Bapak mencari kalimat untuk mereview, untuk memeriksa kembali. Apa itu bahasanya? Ngecek. Pengecekan ini ya Bu ya. Linknya berarti ya, tautannya ya. Enggak ada lah. Karena namanya cuma disimpan di sana kan enggak perlu diaktifkan linknya. Ini kan hanya yang penting Bapak sudah input data, sudah upload data ke sana, selesai. Tapi kan Bapak harus juga memeriksa sudah lengkap enggak data itu? Ada yang tertinggal enggak? Iya. Itu apa namanya? Checking atau apa? Evaluasi ya? Evaluasi bisa Bu ya? Ya. Pak Vidya apa Pak Vidya? Recheck kembali ya. Ya, suka-suka Bapak lah. Terserah, yang penting di situ kita memeriksa kembali segala hal yang sudah di itu. Ya. Jadi tahap 3-nya. Sekarang naik lagi, ngarang lagi kita Pak. Bapak punya kegiatan 3 itu baru 2 tahap. Nah, tahap 2 kegiatan 3 scanning dokumen pekerjaan. Oke. Sekarang tahap 3 ini kegiatan 1, tahap 1-nya Bapak mengidentifikasi. Bisa, jadi yang Bapak identifikasi adalah SPK, ya, dokumentasi pekerjaan 50%, 100%, itu kan diidentifikasi, dipilah. Nah, mengidentifikasi data ini bla 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 bla, mengidentifikasi dan memilah. Bisa ya? Bisa. Baru kemungkinan Bapak nyeken. Nah, nyekennya itu di tahap 2. Siap. Oke, kemudian tahap 3 tadi sudah. Tahap 3-nya apa dong? Bisa lihat di bawahnya tahap ini. Menyusun. Oke. Jadi 3 tahap Pak ya? Baik Bu. Oke, aman.
Tinggal kita tunggu nanti apakah penguji paham tidak untuk memintakan ke kita bagaimana mengevaluasi. Jadi kalau untuk saya nanti Bapak Bu, berarti kita naik ke atas dulu. Jadi Bapak mengoptimalkan itu di sini Bapak harus tulis gagasan, unit kerja, isu dan gagasan. Bisa ya? Iya, Bu. Nah, di gagasan itu Bapak bukan jangan bahasanya mengoptimalisasi. Bapak hanya penyiapan atau penyediaan apa istilah kerennya yang tadi yang di apa sih istilah kerennya digitalisasi itu wadah tadi itu apa bahasanya? Data warehouse, Bu. Warehouse, oke. Penyediaan warehouse data warehouse ya. dokumen pekerjaan fisik apa begitu. Jadi penyiapan atau penyediaan. Ya, tidak usah mengoptimalkan. Kalau mengoptimalkan nanti kita mau lihat teroptimalkan enggak? Mau mengukur. Tapi karena Bapak hanya mau menyediakan atau menyiapkan, berarti ukurannya hanya mau dilihat ada atau tidak ada. Mampu atau tidak mampu Bapak bikin itu. Begitu ya? Seperti itu. Jadi nanti Bapak tidak dituntut untuk meningkatkan apa begitu optimalisasinya karena kita sudah memperlihatkan menyediakan ini gitu. Ya, Bapak membuat warehouse atau apa. Silakan gagasannya seperti itu. Kalian Pak Ibu Dewi? Terhempas dia. Kayaknya iya, Ibu. Pak Rifandi juga ya? Pak Rifandi sering terhempas-hempas. Iya, Ibu, jaringan tadi jelek sekali. Iya, mudah-mudahan ini terakhir Pak Rifandi ya. Iya. Jangan sampai uji community begini. Kasihan. Ya? Iya. Oke deh. Pak Arief, Iya, kemarin dirimu yang terhempas, sekarang saya yang terhempas. Oke, Pak Arief, jadi tadi ya Pak Rifandi, jadi Pak Rifandi ya, dulu saya nambahin apa ya, memang saya suka sekali berinovasi. Pak Rifandi, jadi tadi cocok ya kegiatan kegiatan berapa tadi? Dirimu merecek, ada yang merecek ya yang terakhir. Kemudian yang berikut juga tadi memilah dulu, mengidentifikasi kemudian memilah. Jadi cocok semua tiga tahap, aman. Kemudian kita naik ke latar belakang.
Oke, bisa turun lagi, Pak? Oke, turun lagi. Tunggu bentar. Itu aturannya sudah cocok nggak ya? Teman-teman, 2021 ya yang dipakai? Sudah ya? Oke. Silakan Pak Rifandi. Aduh, tunggu bentar nih. Oke, silakan turun lagi. Oke. Dirimu memasukkan di sini kondisi saat ini di sana, di lingkup kerjanya. Dia maksudnya dari sini. Oke, ini ya. Bapak punya, Pak Rifandi bisa perlihatkan data sebagai dukungan menjelaskan latar belakang ini, bagaimana? Nah itu saya agak bingung datanya bagaimana, Pak, kan? Nah, Kata-katanya. Ya, jadi di saat kita mengangkat masalah belum optimalnya inventarisasi, berarti ya harus kira-kira apa datanya? Apa yang kita bisa membuktikan bahwa, atau begini aja Pak, sekarang saya tanya, kalau kesulitan tidak selama ini, data hanya berupa fisik saja, tidak Jujur agak susah gitu. Karena kita kesusahannya yang seperti apa? ya, karena ketika kalau misalnya kita diminta BPK kan ada banyak dokumen, kita harus satukan dulu semua itu. Bisa itu di scan masing-masing, terus kita nanti jilid. Kalau kesulitan itu bisa terkait dengan apa? Apa yang dampaknya terhadap apa? Dan mungkin Bu, ketika dokumen dibutuhkan itu agak susah Bu, agak susah menemukan dokumennya. Oke, kalau lebih jauhnya lagi dokumen itu susah ditemukan, nanti apa yang terjadi? Pada saat pemeriksaan kah? Pada saat apakah? Pada saat permintaan data. Permintaan data itu untuk apa? Ya, itu tadi Bu, untuk pemeriksaan BPK, satunya untuk kita Pernah ada tidak data pemeriksaan BPK dan sebagainya yang menggambarkan rendahnya capaian atau apa terhadap instansi Bapak? Dia lebih ke temuan sih Ibu. Pernah ada temuan. Sekarang angkat data temuan itu untuk dijadikan dasar. Temuan itu meningkat tinggi atau apalah diakibatkan oleh ternyata salah satu inventarisasi yang ini karena rumit, karena tadi seperti yang Bapak jelaskan. Saya coba rasakan dulu. Gitu ya. Jadi Bapak punya latar belakang, berakhlak boleh dijelaskan panjang lebar, tapi bukan esensinya di situ. Tidak usah terlalu ini. Tapi yang paling penting adalah penjelasan terhadap kondisi saat ini di instansi. Nah, kondisi saat ini itu silahkan Bapak angkat yang Bapak sampaikan tadi. Pernah ada temuan, nah temuan tersebut juga dampaknya atau imbasnya dari tadi, salah satunya dari inventarisasi yang belum terkelola dengan baik. Kenapa bisa ya tadi itu, kalau sudah lebih digital kan lebih mudah didapatkan, sehingga temuan-temuan itu lebih minimalisir, ya. Jadi silakan itu saja yang Bapak angkat untuk menjadi data pendukung dari latar belakang yang Bapak angkat. Selanjutnya, oke. Di sini Bapak tidak analisis dampak isu. Kalau Bapak tidak masukkan di sini, berarti Bapak masukkan di bawah ya. Yes. Oke. Kalau juga analisis saya. Jadi begini, silakan Bapak buka latar belakang teman-teman yang sudah sebelumnya sudah selesai. Nanti Bapak sesuaikan saja, ya. Oke, kita lihat tujuan.
Tujuan aktualisasi oke. Oke teman-teman, kita sampai jam 9 ya. Sampai jam 9, insya Allah kita masih ketemu. Setelah Bapak, Ibu, teman-teman mengumpul tugas ini untuk diujiankan, atau besok pagi kita masih bisa juga coaching, ya. Besok ada jadwal coaching enggak? Tidak ada. Nah, ya. Nah, tapi masih bisa kita coaching insya Allah pagi. Jadi kita coaching pagi, ya 45 menit lah, nanti saya ngundang, biar kalian terhempas-hempas. Kita coaching, nanti setelah itu kalian mengumpulkan tugas dan kita ketemunya insya Allah dalam ujian. Besok kita coaching untuk persiapan ujian juga bisa, kemudian finishing. Oke, terima kasih Pak Rifandi, silakan di stop share. Baik, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan? Iya. Amin. Silakan pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan. Oke, Pak Dalton silakan. Terima kasih, Ini Bu. Pak Rifandi sama siapa lagi yang belum ya? Sudah semua ya? Sudah semua, Ibu. Oke. Kita 11 orang ya. Pak Dalton, Pak Yudi, Madewira, Megawati, Widya, Sinta, Vidi, Heri, Nurul, Rifandi. Siapa yang kurang ya? Oh, Dewi 2 ya. Dewi Lismiarti. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah kan kemarin? Oke. Sekarang pertanyaan Pak Dalton. Mana nih Pak Daltonnya? Ah iya, ini Bu, besok coachingnya, Pak Dalton mau bertanya begini. nah, Bu. Besok coachingnya itu via Zoom atau gimana, Bu ya? Kan kita kan butuh tanda tangan Ibu juga besok. Bisa enggak? Saya kirimkan, nyeken aja. Scan. Ya, besok kita karena kan belum perbaikan ya. Nanti kalau perbaikan saya tanda tangan langsung saja. Tapi ini karena masih ini kita ketemu juga kita tidak bisa ketemu kawan karena saya di Parigi. Makanya ini dari tadi terlempar terus karena jauh di mata, dekat di hati. Oh salah ya, jauh di hati, dekat di mata karena mata kita saling bertatapan. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Pak Heri silahkan. Ya paling Bu mau bertanya untuk nanti presentasi ujiannya itu dalam bentuk PowerPoint Ibu atau PowerPoint. Jadi nanti kalian kalau sudah selesai ini silakan buat PowerPoint-nya. Ya, besok kita bisa coaching untuk PowerPoint. Sekarang silakan teman-teman finishing aja dulu pekerjaannya, ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, makasih. Ada lagi? Besok pagi kalian masuk enggak? Enggak ada kan? Bebas rapi saja ya. Nanti pagi saya kirimkan linknya. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Aman? Aneh Bu, itu pengujinya dari Widya Suara juga Ibu ya? Pak Ridwan. Pengujinya dari tadi. Oh salah. Ya iya, enggak dari struktural. Izin Ada? Ibu Dewi, Ya? penguji kita sudah ada. Oh sudah ada? Ya. Oh siapa nih? Ridwan Mumu. Ridwan Mumu. Oh Pak Ridwan Mumu. Oke, siap. Aman. Insya Allah. Oke ya, jadi teman-teman nanti besoklah kita coaching tentang bagaimana teman-teman akan presentasi, karena presentasi itu masuk satu indikator evaluasi. Oke, terima kasih banyak ya, sudah jam 9, saya akan langsung masuk kelas di jam 9 ini juga. Jadi saya berterima kasih teman-teman, insya Allah besok tunggu saja undangan saya, insya Allah sehat-sehat ya. Saya kembalikan ke Ibu Diani. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih. Ya. Menikin, Bu Sylvian, kenapa ini? Soalnya tanpa tidur di belakang. Rambut saya